dari Kang Ebet benar berada. Nah, ini kita sampai di zona kedua, zona Bung Tomo. Nah, pasti semua sudah tahu ya, paling enggak sudah pernah mendengar Bung Tomo itu namanya udah harum di mana-mana. Tapi siapa sih Bung Tomo itu? Pun juga dengan Mbok Dar. Nah, Mbok Dar ini beliau sangat hebat. Beliau itu akhirnya membawa sebuah keranjang gitu ya, keliling-keliling tiap markas di Surabaya untuk ngambil beras-beras dan bahan-bahan makanan yang nggak kepake, diolah di sebuah dapur bernama sahabatnya Ibu Lukita Ningsih. Yang dia bisa ini. Nah, yang akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku semuanya, kali ini kami akan masuk ke Museum 10 November atau yang berada di dalamnya Tugu Pahlawan Surabaya ini. Semoga dengan review video kali ini sedulur semuanya sedikit mendapatkan wawasan tentang sejarahnya Monumen 10 November Surabaya ini. Bersuun dapat 2 tiket untuk masuk ke Monumen 10 November. Ayo kita masuk. Jadi ini sedulurku semuanya, tahapan demi tahapan untuk kita memulai masuk ke Museum 10 November ini. Jadi untuk masuknya kita dari sini, dari loket tiket ini, kita membeli tiket secara online. Begitu masuk, kita ke tahap 1, itu bundaran. Kita terus belok kiri, terus belok kiri kedua, terus ketiga, keempat, terus baru keempat kelihatannya ini naik dari 4 kita naik ke 5, terus belok ke kanan ke rute ke 6, baru ke 7, terus ke 8, ke 9, baru ke 9 kita turun ke 10, terus lagi nanti ke bundaran 11, terus baru 11 nanti rutenya kita keluar. Nah, di rute keluar ini kita ngiri langsung keluar. Jadi untuk pintu masuknya itu sebelah barat daripada Monumen 10 November itu, dan keluarnya nanti di sebelah kanan daripada Museum 10 November. Ayo sedulur semuanya, ikuti terus perjalanan kami kali ini. Semoga teredukasi dengan Museum 10 November ini. Jadi setelah kita dari pintu masuk tadi, kita langsung turun melintasi tangga yang berputar ini. Ini ada semacam lukisan menggambarkan foto-foto tentang kota Surabaya. Ada kota Surabaya tempo dulu itu ada Hotel Oren, ada Hotel Oranye, terus gereja Sintolawi, terus kantor pos zaman dulu, gedung bank tabungan, Raja Wali, kantor bank, udah semua komplit dari sini. Di sini juga terpampang relief yang sangat besar. Ini menggambarkan pertempuran yang dulu terjadi di terowongan kereta api. Kalau dilihat dari posisi sekarang, ini terowongan kereta api ini berada di sebelah timurnya daripada Monumen Tugu Pahlawan ini. Jadi relief ini menggambarkan tentang pemberontakan, tentang perjuangan zaman dulu. Nah, itu
itu pertempuran antara Belanda dan Indonesia. Arek-arek Surabaya untuk merebutkan kemerdekaan pada 10 November tahun 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Apa kabar sedulurku semuanya? Selamat datang kembali di channel Diary Kang Ebet. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sedulur semuanya akan kami ajak mengunjungi wisata edukasi sejarah yang berada di dalamnya Tugu Pahlawan Surabaya, yaitu Monumen 10 November. Bagaimana situasi dan kondisi terkini yang berada di Monumen 10 November Surabaya ini? Ayo sedulur semuanya, ikuti perjalanan kami kali ini. Semoga perjalanan edukasi dan sejarah di Museum 10 November ini bisa memberikan sedikit wawasan edukasi sejarah tentang kota Surabaya. Ayo sedulur semuanya, ikuti perjalanan kami kali ini. Ayo kita masuk. Sedulurku semuanya, saat ini kami sudah berada di dalam Museum 10 November atau tepatnya di depan Monumen Gugur Bunga. Dalam kesempatan kali ini bersama kami ada beliau yang sangat luar biasa. Tentunya kami nanti akan meminta penjelasan dan mencari wawasan tentang Monumen 10 November yang ada di Monumen Tugu Pahlawan Surabaya ini. Ayo sedulur semua, mari kita kenalan sama beliaunya dulu. Mas Kang Ebet, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan saya Cak Data, sedulur Data, semuanya. ya. Di sini sebagai pemandu museum, nanti kita akan berjalan dengan saya. Tak jelaskan bagaimana kisah tentang Surabaya sebelum pertempuran sampai nanti pasca pertempuran. Iya, Mas Nun Sewu, Mas Data gitu. Iya betul, Kang Ebet. Data dari mana? Dari sini, museum ini, dari pemandunya, Surabaya asli. Surabaya, bukan maksudnya itu dari dinas. Oh iya, kami dari Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya. Wisata Kota Surabaya. Ayo sedulur semuanya, gimana keseruan dan edukasi sejarah pada kesempatan kali ini? Ayo ikuti penelusuran kami selanjutnya. Oke, yuk monggo. Jadi sedulurku Diary Kang Ebet dimanapun Anda berada, ya. Jadi untuk pertama tujuan kita itu untuk zona 1 atau zona proklamasi. Nah, zona proklamasi ini gimana gambarannya dan keterangannya? Nah, ini seluruhnya Kang Ebet semuanya, dari Kang Ebet yang belum berada ya. Jadi ini teman-teman zona proklamasi, karena di sini akan mendalami kisah proklamasi di Surabaya kayak gimana. Nah, jadi monggo ikutin yuk. Nah, di Surabaya itu proklamasi kabar itu baru masuk besok harinya Kang Ebet. Oh, betul. Tanggal 20 Agustus 45. Karena waktu itu Jepang masih menguasai Surabaya. Jadi setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Di Jakarta. Pada tanggal 20 Agustus 1945, jadi untuk besoknya itu masih ada pemberontakan di Surabaya. Iya, jadi kabar itu baru masuk ke Surabaya, terlambat masuknya sehari. Iya, iya. Gitu. Jadi Jepang itu bisa menguasai Surabaya, dan Jepang itu Kang Ebet itu memblokir semua jalur informasi. Oh, zona-zona yang ya, zona-zona apa namanya? Zona-zona yang penting ya. Iya, betul, itu kayak diblokir. kayak radio, surat kabar, Terus listrik mungkin ya. betul ya, surat kabar, Listrik itu kabar. itu semua diblokir. Nah, akhirnya supaya kabar itu bisa masuk ke Surabaya, anak Surabaya punya akal Kang Ebet. Oh, punya trik jitu mungkin. Trik jitu. Yang mungkin dari pihak Belanda atau pihak musuh tidak diketahui atau Betul. sandinya itu mungkin. Nah, jadi Ya. karena orang Jepang itu paham bahasa Indonesia, akhirnya kita menerjemahkan proklamasi itu dalam dua bahasa lokal Jawa Timur, Oh, yaitu gitu ya. bahasa Jawa dan juga bahasa Madura. Wah, ini yang keren. Jadi sedulurku Diary Kang Ebet dimanapun Anda berada, jadi untuk mensiasati taktik yang lebih jitu dari pergerakan
Belanda Indonesia. Jadi Indonesia itu atau khususnya arah-arah Surabaya itu mempunyai taktik yang luar biasa. Contohnya yang dijelaskan Mas ini. Ya, jadi ini mau kita tahu teksnya di sini ya. Iya. Ini ada teksnya proklamasi dalam bahasa Jawa dan juga yang bawahnya dalam bahasa Madura. Jadi ini bahasa Jawa, ini bahasa Madura. Betul, supaya Jepang itu nggak tahu kita ini ngomong apa, kita sedang menyiarkan apa. Karena tahunya bahasa Indonesia mungkin ya. Betul, Jepang tuh paham banget loh Indonesia. Bahasa Indonesia paham banget. Paham banget Jepang itu. Dan akhirnya arek Surabaya tahu sudah merdeka. Kami semua arek Surabaya mulai menghimpun kekuatan, membentuk BKR dan mulai pelan-pelan mukul mundur Jepang dari Surabaya. Oh iya, BKR itu Badan Keamanan Rakyat. Oke, betul. Nah, kita ke spot yang kedua. Ini sayup-sayup ada dalam orangnya Bung Tomo pidato ini. Ya, enggak Nah, apa-apa. kita ke spot berikutnya, ke spotnya zona Bung Tomo. Nah, kita dengarkan suara Bung Tomo asli ketika pidato. Oh iya Mas, ini di sebelah sini Oh iya. ada yang unik-unik ya Mas ya? Ada lagi nih. Boleh kita lihat Mas? Ya, boleh, boleh. Ya. Nah, jadi sedulur Kang Ebet semuanya di Kang Ebet. Jadi ini ada koleksi-koleksi benda-benda zaman dulu ya. Oh iya. Ada mesin ketik. Iya. Mungkin yang masih muda-muda nggak zamani ya mesin ketik. Belum menemui. Belum Kayak menemui. Zaman ketik ini. Ini mungkin terakhir tahun 95 Iya, tahun segituan. Ya, 2000-an. Tahun 2000 sebelum menginjak ke tahun milenial itu. Adanya laptop dan komputer ya, dulu pakai ini. Terus juga ada kamera. Ya, kamera digital. Wah, ini. Kamera ini. Ini mungkin zaman dulu ini wah sungguh sangat luar biasa nilainya, dari nilai sejarahnya dan nilai fisiknya itu luar biasa mahalnya. Betul Kang Ebet. Jadi yang kecil ini ya, sedulur semuanya itu untuk ambil gambar atau foto. Yang gede itu untuk rekam video semuanya. Jadi bukan kalau sekarang kan enak ya. Jadi satu, dalam satu gadget itu satu bisa video, foto, bisa foto, bisa merekam, bisa ambil gambar. Kalau yang ini dulunya itu masih apa? Masih Terpisah ya? Ya, terpisah, serba kekurangan. Belum semaksimal kayak sekarang ini karena video dan foto berpisah ya ini dalam biasanya. Oh iya, ada lagi Kang Ebet benar ini. Nah, ini juga menarik Kang Ebet. Ya. Seperti yang kita semua tahu, Indonesia itu merdeka tanggal 11 Agustus 45. Ya. Nah, itu tepat juga sama kayak dengan tanggal 9 Ramadan. Hari Jumat. Ya. Jadi benar-benar berkah Jumat banget kita dulu proklamasi kemerdekaan itu. Jadi pas puasa-puasa, Bung Karno merangkai kata-kata untuk proklamasi kemerdekaan. Begitu. Jadi sedulur dari Kang Ebet dimanapun Anda berada, jadi dapat kita lihat di sini ada kalender zaman kemerdekaan dulu. Ya. Jadi pas waktu Presiden RI pertama atau Soekarno Hatta memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 itu juga bertepatan hari yang istimewa karena bulan yang istimewa karena di dalam bulan Ramadan. Pas hari Jumatnya itu tanggal 17 Agustus 1945 itu bertepatan dengan 9 Ramadan. Pada waktu itu gimana spiritualnya itu menambah, terus nilai ibadahnya juga ditambah untuk tetap tidak geming, tetap memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Itu ya. Bagus banget, betul sekali, pas banget. Nah, kita bergerak lagi ya, ke zona yang kedua, zonanya Bung Tomo. Ya, monggo. Monggo, silakan. Ya, sedulur di hari Kang Ebet dimanapun Anda berada, sekarang kami sudah di posisi apa namanya? Zona Bung Tomo. Yang kedua, atau zona Bung Tomo, di mana kita akan menggali sejarah tentang siapa Bung Tomo itu dan perannya tentang kemerdekaan untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia itu sebagai apa? Ayo kita kupas sekali lagi di zona 2 atau zona Bung Tomo. Monggo. Nah, jadi gini, Bung Tomo itu dulur, itu beliau bukanlah seorang militer, Kang Ebet. Oh, gitu. Jadi Bung Tomo itu bukan militer ya? Bukan. Jadi bukan seorang pejuang kan? Bukan pejuang juga, tapi memang gini, gambarnya gini, Surabaya itu semuanya pejuang, tapi memang berjuang dengan caranya masing-masing. Yang bisa masak, masak, yang bisa strategi. Nah, kebetulan Bung Tomo ini adalah seorang penyiar radio. Dulu beliau tidak radio Nirom dari Jepang. Nah, karena beliau punya akses ke corong mikrofon radio, akhirnya beliau berpidato waktu itu untuk mengobrak-abrik, untuk menyemangati masyarakat Surabaya supaya bisa
semangat bertahan di kota Surabaya melawan gempuran sekutu atau tentara Inggris di Surabaya waktu itu. Jadi setelah Jepang itu kalah dari Amerika sekutu, dibom di dua kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang kan semua mundur ke Jepang, kembali lagi. Nah, semua aset milik Jepang itu kemudian perlahan-lahan dikuasai oleh rakyat Surabaya. Termasuk senjata, betul sekali. Radio juga. Mediasi sebagai pemandu atau untuk mengobarkan semangat anak Surabaya dalam berjuang. Nah, satu siasat lagi dari Bung Tomo adalah lewat media elektronik berupa radio Jepang untuk mengorbankan itu waktu itu semangatnya pengorbanan arek Surabaya, terus dikobarkan semangat dari beliau Bung Tomo ini untuk mencapai kemerdekaan sampai titik penghabisan. Bener. Nah, KFB tentu semuanya, kita ngomongin perang pasti ngomongin senjata ya. Ternyata enggak. Pejuang itu ada yang berjuang tanpa senjata, tapi sangatlah berani dan visioner. Mau tahu KFB? Contohnya? Nah, nanti kita akan lihat koleksi dari seorang wanita yang sangat tangguh di Surabaya, bernama Ibu Dariah atau Mbok Dariah. Ya, kita sampai dari pejuang NU pada waktu itu juga siapa? Hasyim Asy'ari Kang Ebet. Betul. Beliau ketua ketua NU waktu itu. Ketua bukan apa ya? Pendiri betul. Ulama. Ya besarnya. Ya besarnya. Jadi ini adalah koleksi dari Museum 10 November ini. Ini adalah senapan dari Inggris. Yang ini Inggris. Kita singkat-singkat aja itu. Yes. Kebetulan ya, jadi NU dulu atau santri juga ikut berjuang loh teman-teman semuanya. Jadi santri waktu itu sepakat untuk Kang Ebet ikut menjaga keutuhan dan penjagaan di Surabaya atau Indonesia waktu itu. Nah itu akhirnya terbit menjadi namanya Resolusi Jihad tanggal 22 Oktober 1945 yang kita kenal sekarang sebagai Hari Santri Nasional. Hari Santri Nasional. Betul. Nah, kita sampai di zona yang berikutnya adalah dapur umum. Jadi sedulur semuanya ini adalah situasi dapur umum. Ini adalah suatu gambaran dapur umum pada waktu penjajahan Inggris waktu itu. Nah, jadi peran dan siapa sosok yang ada di gambaran di belakang ini? Ayo kita tanyakan sama Mas. Nah, ini dengan saya Cak Data masih ya? Sama Mas Data. Saya masih bersama Mas Data. Oke. Jadi sedulur Kang Ebet, biar Kang Ebet benar berada, ini adalah sosok wanita yang sangat tangguh di Surabaya. Bernama Ibu Dariah atau Mbok Dar Mortir. Nah, dari Mas. Mbok Dar ini sebagai pahlawan revolusi wanita ya? Wanita perjuangan wanita gitu. Betul, perjuangan wanita. Kok bisa dikatakan apa ini beliau dulu TNI atau seorang dokter atau gimana gitu? Oh enggak. Jadi beliau memang orang sipil biasa yang waktu itu memang punya tekad yang sama. Jadi Surabaya waktu itu tidak mandang golongan, siapapun pasti tergerak. Meskipun kita bukan tentara, bahkan dulu teman napi di kali sosok. Itu semua pun ingin keluar dari penjara, ingin ikut berjuang membela Surabaya. Makanya dulu ada namanya pasukan Kali Sosok. Itu semuanya napi-napi semua. Di lembaga Kali Sosok. Orang yang kita anggap orang jelek, orang yang elek-elek kriminal, ternyata enggak. Mereka juga punya rasa ingin berjuang mempertahankan tanah Surabaya. Pun juga dengan Mbok Dar. Nah, Mbok Dar ini beliau sangat hebat. Beliau itu akhirnya membawa sebuah keranjang gitu ya, keliling-keliling tiap markas di Surabaya untuk ngambil beras-beras dan bahan-bahan makanan yang nggak terpakai,
diolah Iya. di sebuah dapur bernama sahabatnya Ibu Lukitaningsih. Oh, yang dia disaking. Nah, yang akhirnya Ya. dimasak kemudian bisa menghasilkan 1000 bungkus nasi tiap harinya. Per hari. Per harinya. Jadi, Mbok Dariah ini sebagai seorang sukarelawan pada waktu perjuangan itu, jadi Mbok Dariah itu dapatnya konsumsi berupa untuk yang dimasak itu mengambil dari pos-pos para relawan yang sudah tersedia. Jadi kemudian diambil untuk dimasak sama Mbok Dariah ini, kemudian dibungkuslah. Jadi untuk menghasilkan 1.000 per hari itu Mbok Dariah dibantu sama Sahabatnya, Lukitaningsih. Lukitaningsih. Jadi waktu itu yang terpenting dalam perjuangan itu bukan hanya kita berperang dalam sama musuh, tapi juga kita butuh juga asupan daripada makanan. Contohnya yang dilakukan oleh Mbok Dariah ini yang sangat luar biasa. Jadi ini namanya dulu istilahnya sego jaminan namanya. Sego dulu. jaminan. Ini yang disampaikan ke para BKR ini ya. Ini para BKR ngambil nasi jatah konsumsi ke dapurnya Mbok Dariah. Nah, Mbok Dariah ini punya nama panggung, Mbok Dar Mortir. Tahu mortir lah? Mortir yang peluru itu. Kenapa gitu? Ya. Nah, karena Mbok Dar ini punya hobi nyusur atau punya tahun siri. Ini ya. Jadi Mbok Dar ini kan visualnya sampai sekarang ini masih nyusur. Nyusur ya. Dengan ya. Nah, kalau dia punya, kalau beliau mangkel sama orang, maka ada BKR nih mau ngambil nasi, nggak mau antri. Kok niku? Oh, langsung dilontarkan, iya, Oh, kayak jadi- mortir, makanya namanya Mbok Dar Mortir. Jadi nama kerennya atau nama artisnya pada waktu itu adalah Mbok Dar Mortir. Terkenal karena beliau selalu nyusur. Jadi kalau keadaan mangkel, pas mungkin ada salah satu BKR yang nggak mau antri, nah mortirnya itu sebagai senjata. Iya. Susurnya itu sebagai senjata. Dan akhirnya, pesannya adalah kita jangan pernah meremehkan wanita, Ya. karena beliau itu wanita juga berjuang dengan cara hanya memasak di dapur dan memberikan makanan kepada pejuang-pejuang BKR di Surabaya. Gitu. Oh iya, satu lagi yang saya tanyakan Mas. Bet monggo. BKR itu dulunya atau rakyat biasa jelata atau memang sudah ada satu himpunan atau organisasi apa untuk dikat atau dianu dulu gitu. Menarik. Ya. Nah, jadi sebelum BKR, Jepang kan kesini, kita kan dibentukkan peta waktu itu. Peta pembela Tanah air. Nah, setelah Jepang udah pergi, orang peta yang dulunya sempat dari Jepang, yang sudah paham tentang kemiliteran, sudah paham baris-baris, itu semua bergabung ke BKR yang mana karena fokusnya adalah membela tanah air. Makanya bukan karena rakyat. Dan kemudian rakyat yang biasa yang dulunya non militer bergabung dan berlatih kembali oleh orang peta dulunya yang sudah punya bekal militeran enggak gitu. Sehingga jumlahnya makin banyak juga gitu misalnya. Jadi kisah dari BKR itu jadi rakyat jelata itu yang sudah berkeinginan untuk berjuang itu dalam organisasi peta. Nah, jadi terus setelah peta sudah mampu untuk terdidik dan terlatih, dihimpun untuk ke BKR itu Badan Keamanan Rakyat itu tadi. Mas Data, di bawah tadi saya akan melihat ada beberapa figura dari tembaga ya. Di depan itu di depan pantai kan ada beberapa nama-nama itu dari badan apa, dari BKR, dari himpunan, dari organisasi. Nah, di bawahnya itu kan ada puluhan ribu yang pejuang yang tidak teridentifikasi. Ya, gitu. Itu gimana penjelasannya, Mas? Nah, betul. Jadi memang perang Surabaya itu 10 November, Surabaya menuai kekalahan. Iya. Oh, kami kalah bertempur 10 November itu. Yes, dengan Inggris. Tapi kita menang perangnya, Kang. Ya. Maksudnya saya bertempur sama berperang itu beda. Oh, beda. Jadi betul-betul kalah fisiknya. Kita mulai dari Surabaya Utara sampai selatan Gunung Sari, hampir ke Warugunung, itu habis semua dibabat sama Inggris. Korban jiwanya sebanyak 20.000 orang. Itu bertempur. Iya. Bertempur. Ya. Kalah bertempur, acur Surabaya. Tapi kita menang perang. Karena apa? Inggris ketika menyerang Surabaya, mereka percaya bisa menghabiskan Surabaya dalam tempo 3 hari tok. Karena Surabaya tidak
bertahan, kita bisa bertahan selama 21 hari atau 3 minggu. 7 kali lipat di luar perkiraannya Inggris. Itulah kita menang perangnya. Karena setelah 3 minggu itu Inggris kemudian mundur dari Surabaya. Itu kita menang perang. Jadi setelah Jenderal Malabwe tadi tertembak, itu berarti Inggrisnya marah, kita diserang balik oleh Inggris. Selama 21 hari. 10 hari kita bertahannya. 3 minggu. Kalau Inggrisnya sudah pede, 3 hari Surabaya habis ini. Enggak. Surabaya bertahan selama 3 minggu lamanya. Kita memang kalah dalam pertempurannya, habis Surabaya. Begitu Kang Ebet. Terus satu lagi Mas, yang di atas sebelahnya utara daripada Tugu Pahlawan. Betul. Itu kan ada monumen makam pahlawan terkenal. Yang tidak bisa apa namanya ya? Dikenal ya. Tidak dikenal ya. Itu gimana Mas? Jadi caranya? itu semua isinya adalah di bawahnya patung itu kita menguburkan istilahnya 10.000 tulang manusia yang kami temukan waktu menggali bekasnya Camp Petai ini. Jadi ketika mau bangun Tugu Pahlawan kan gali area ini kan, gali pondasinya, kita menemukan tulang-tulang itu yang kita asumsikan sebagai tulang-tulang para pejuang. Dan juga memang di wilayah utara ini juga merupakan tembok pertama sebelum masuk ke kota Surabaya. Kalau Durangnya pernah ke Surabaya, ada tahu rel kereta api, viaduk itu itu juga hal tembok tempat kita bertahan sebelum masuk ke kota Surabaya. Begitu. Jadi dari atas itu juga bisa dari atas rel. Itu berarti viaduk itu atau relnya itu sudah dari dulu ya? Dari dulu, itu dibangun Belanda tahun 1920-an. Ini adalah para pahlawan arek-arek Surabaya yang berjuang tanpa pamrih pada saat dulu, berkorban sampai titik darah penghabisan untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia yang ada di Surabaya. Jadi perjuangan arek-arek Surabaya dulu tidak bisa kita bayangkan pada saat ini. Saat ini semua kita tinggal melestarikan kemerdekaan ini supaya para pahlawan yang telah gugur mendahului kita untuk merebutkan kemerdekaan Republik Indonesia selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Demikianlah sedikit semuanya video kali ini. Semoga videonya berkenan dan sedikit memberikan wawasan tentang sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.